negara Indonesia merayakan kemerdekaannya. Sesungguhnya kita merdeka 80 tahun lamanya. 17 Agustus itu tepatnya tahun 1945. Kita merdeka dari Belanda, juga Jepang yang semena-mena. Dahulu berperang melawan mereka dengan harta, darah, dan nyawa. Berkat gigihnya pejuang bangsa, akhirnya kita jadi merdeka. Sungguh ini nikmat tak terkira dari Allah yang Maha Kuasa. Marilah mengisi udara merdeka sebagai syukur pada Yang Esa, dengan sesuatu yang bermakna sesuai bidang profesi kita. Kita merdeka dari Belanda, juga Jepang yang semena-mena. Dahulu berperang melawan mereka dengan harta, darah, dan nyawa. Berkat gigihnya pejuang bangsa, akhirnya kita jadi merdeka. Sungguh ini nikmat tak terkira dari Allah yang Maha Kuasa. Marilah mengisi udara merdeka sebagai syukur pada Yang Esa, dengan sesuatu yang bermakna sesuai bidang profesi kita. Marilah mengisi udara merdeka sebagai syukur pada Yang Esa, dengan sesuatu yang bermakna sesuai bidang profesi kita. Hidup manusia di alam dunia sungguh sifatnya sementara. Pasti semua ada batasnya, sesuai dengan jatah umurnya. Ini artinya semua manusia dapat giliran pada akhirnya, dipanggil oleh Allah Ta'ala melalui ajal datang tiba-tiba. Bila datang ajal tiba-tiba, dalam keadaan apapun saja, tiada kekuatan apapun juga dapat menghalanginya.
entah kapan dan di mana. Marilah kita siap sedia, kumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Di antara bekal yang utama, menghadap Allah yang Maha Kuasa. Imannya tertanam di dalam jiwa, beramal soleh setiap harinya. Bila datang ajal tiba-tiba, dalam keadaan apapun saja, tiada kekuatan apapun juga dapat menghalang-halanginya. Di antara bekal yang utama, menghadap Allah yang Maha Kuasa. Imannya tertanam di dalam jiwa, beramal soleh setiap harinya. Mencerdaskan akal pikiran, membuka cakrawala pandangan menuju sikap kedewasaan. Ada khutbah sekali sepekan, khutbah Jumat yang dinantikan. Bagi hati keseluruhan merasa terbantu dalam penyusunan.
keberkahan. Selama hidup di alam dunia, pasti ada masalah menimpa. Untuk menguji setiap hamba, sejauh mana kekuatan imannya. Adanya masalah itu sesungguhnya ada hikmah yang berharga, ada sikap semakin dewasa mengangkat derajat hidup manusia. Menyelesaikan masalah bukanlah sesuatu yang mudah, mesti berusaha secara kafah, tidak emosi dan marah-marah. Tenangkan diri dalam menghadapi masalah apapun di dunia ini. Yakinlah Allah pasti memberi jalan keluar dan solusi. Jangan pernah berputus asa, walau masalah berat dirasa. Hadapi dengan kelapangan jiwa, sabar dan tabah menerima. Masalah bukanlah sesuatu yang mudah, mesti berusaha secara kafah, tidak emosi dan marah-marah. Tenangkan diri dalam menghadapi masalah apapun di dunia ini. Yakinlah Allah pasti memberi jalan keluar dan solusi. Jangan pernah berputus asa, walau masalah berat dirasa. Hadapi dengan kelapangan jiwa, sabar dan tabah menerima. Jangan pernah berputus asa, walau masalah berat dirasa. Hadapi dengan kelapangan jiwa, sabar dan tabah menerima. Jangan pernah berputus asa, walau masalah berat dirasa. Hadapi dengan kelapangan jiwa, sabar dan tabah menerima. Dalam kehidupan sehari-hari sangat penting komunikasi. Mari kita mengetahui selama hidup di dunia
Ada cara mesti diketahui agar terlaksana dengan rapi, keinginan apapun terpenuhi. Komunikasi beragam bentuknya, dengan lisan dan gerak tubuh kita, dengan tulisan dan media yang masak, dengan doa pada yang kuasa. Mari membangun komunikasi dengan baik, tak menyakiti. Adab dan akhlak menghiasi, etika dan moral itu yang mesti. Komunikasi itu sifatnya ada dua pada umumnya. Komunikasi pada sesama, komunikasi pada yang kuasa. Komunikasi beragam bentuknya, dengan lisan dan gerak tubuh kita, dengan tulisan dan media yang masak, dengan doa pada yang kuasa. Mari membangun komunikasi dengan baik, tak menyakiti. Adab dan akhlak menghiasi, etika dan moral itu yang mesti. Komunikasi itu sifatnya ada dua pada umumnya. Komunikasi pada sesama, komunikasi pada yang kuasa. Komunikasi itu sifatnya ada dua pada umumnya. Komunikasi pada sesama, komunikasi pada yang kuasa. Komunikasi beragam bentuknya, dengan lisan dan gerak tubuh kita, dengan tulisan dan media yang masak, dengan doa pada yang kuasa. Salah seorang penghulu
jamaah haji semua, Haji Muhammad Husni Haris ikut serta, berhaji dengan cara sempurna. Semangat atas ibadah hajinya, semoga Allah Ta'ala menerima. Haji mabrur predikatnya, balasannya berupa surga. Haji Muhammad Husni Haris di tanah suci melaksanakan tugas yang suci. Di antaranya ikut melayani kebutuhan jamaah haji. Selama melaksanakan tugasnya, sukses, lancar, aman, sentosa. Walaupun berat tantangannya, sabar, ikhlas, lapang jiwanya. Siapa malaikat Jibril jadi musuhnya? Itu adalah alasan saja yang dibuat oleh mereka. Mereka orang Yahudi, malaikat Jibril itu musuh kami. Andai Mikail datang pada Nabi, tentu Muhammad kami ikuti. Al-Quran ke dalam hati Muhammad seorang nabi, sebagai wahyu kalam ilahi. Kitab Al-Quran itu membenarkan kitab Taurat jadi pedoman bagi mereka dalam kehidupan untuk meraih keselamatan. Menuju jalan lurus dan suci, memberi kabar gembira bagi orang beriman di dunia ini. Katakanlah barang siapa malaikat Jibril jadi musuhnya, itu adalah alasan saja yang dibuat oleh mereka. Mereka orang Yahudi, malaikat Jibril itu musuh kami. Andai Mikail datang pada Nabi, tentu Muhammad kami ikuti. Padahal Jibril datang pada Nabi, menurunkan Al-Quran ke dalam hati Muhammad seorang nabi, sebagai wahyu kalam ilahi.
bahwasanya orang yang melalaikan sholat hidupnya pasti celaka, tidak ada keberkahan, yang ada adalah kegelisahan. Nabi kita pernah bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir secara nyata. Mari kita sholat selagi badan sehat, jangan sampai terlambat. Ketika ajal tiba, baru sadar betapa sakitnya kematian karena meninggalkan sholat. Ketahuilah bahwasanya orang yang melalaikan sholat hidupnya pasti celaka, tidak ada keberkahan, yang ada adalah kegelisahan. Nabi kita pernah bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir secara nyata. Mari kita sholat selagi badan sehat, jangan sampai terlambat. Ketika ajal tiba, baru sadar betapa sakitnya kematian karena meninggalkan sholat. Nabi kita pernah bersabda, siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir secara nyata. Mari kita sholat selagi badan sehat, jangan sampai terlambat. Ketika ajal tiba, baru sadar betapa sakitnya kematian karena meninggalkan sholat. Padahal semua apa yang ada
harta benda sebenarnya hanya titipan saja dari Allah Tuhan Pencipta. Penyakit ananiah itu tercela, datang dari setan dujana. Sungguh sangatlah bahaya, dapat merusak hubungan sesama. Penyakit ananiah cirinya hanya mementingkan dirinya, tidak peduli pada sesama yang membutuhkan pertolongannya. Yang ada adalah bagaimana semua hanya untuk dirinya, karena dalam hati merasa ini adalah kepunyaannya. Yang ada adalah bagaimana semua hanya untuk dirinya, karena dalam hati merasa ini adalah kepunyaannya. Padahal semua apa yang ada, seperti ilmu dan harta benda, sebenarnya hanya titipan saja dari Allah Tuhan Pencipta. Nikmat Allah setiap hari terus tercurah tiada ada henti, dari sejak kita masih bayi sampai dengan saat ini. Ada nikmat badan sehat, bisa berbicara dan melihat, bisa berjalan dan berangkat, bisa bergerak dan istirahat. Ada nikmat akal sehat, bisa berpikir yang manfaat, bisa berpikir yang maslahat, bisa berpikir benar dan tepat. Ada nikmat harta benda, bisa membeli apa saja, bisa membangun prasarana, bisa berbagi pada sesama. Demikian banyak nikmat di dunia, tidak sanggup menghitungnya. Perbanyak syukur wahai saudara, dengan lisan dan perbuatan kita. dan sehat, bisa berbicara dan melihat, bisa berjalan dan berangkat, bisa bergerak dan istirahat.
berpikir yang maslahat, bisa berpikir benar dan tepat. Ada nikmat harta benda, bisa membeli apa saja, bisa membangun prasarana, bisa berbagi pada sesama. Demikian banyak nikmat di dunia, tidak sanggup menghitunginya. Berbanyak syukur wahai saudara, dengan lisan dan perbuatan kita. Ada nikmat harta benda, bisa membeli apa saja, bisa membangun prasarana, bisa berbagi pada sesama. Demikian banyak nikmat di dunia, tidak sanggup menghitunginya. Berbanyak syukur wahai saudara, dengan lisan dan perbuatan kita. Hijau itu sangatlah perlu agar hidup kita selalu berkualitas dan bermutu, dilalui dari waktu ke waktu. hijau itu ada hakikatnya, agar hidup kita selalu berkualitas dan bermutu, dilalui dari waktu ke waktu. Hijau itu pada hakikatnya merubah keadaan diri kita dari yang buruk dan tercela, jadi lebih baik keadaannya. Kalau dulu banyak dosa kepada Allah dan sesama, maka bertaubatlah segera, minta maaf jangan ditunda. Kalau dulu mudah emosi, mudah marah, suka mencaci, maka belajar kendalikan diri, lebih sabar dan lapangkan hati. Kalau dulu malas ibadah wajib maupun sunnah, maka segeralah ibadah, sungguh-sungguh tak kenal lelah. Hijau itu pada hakikatnya merubah keadaan diri kita dari yang buruk dan tercela, jadi lebih baik keadaannya. Kalau dulu banyak dosa kepada Allah dan sesama, maka bertaubatlah segera, minta maaf jangan ditunda. Kalau dulu mudah emosi, mudah marah, suka mencaci, maka belajar kendalikan diri, lebih sabar dan lapangkan hati. Kalau dulu malas ibadah wajib maupun sunnah, maka segeralah ibadah, sungguh-sungguh tak kenal lelah.
cirinya 4. Mari telaah secara cermat, gunakanlah akal yang sehat agar hidup lebih manfaat. Pertama dalam berbicara, sopan baik tidak menghina, ramah senyum pada sesama, santun bijak dan bermakna. Kedua dimanapun berada, sikap damai disebarkannya, senantiasa terus menjaga hubungan baik pada sesama. Ketiga, sosialnya tinggi, suka menolong dan peduli, selalu ingin dapat berbagi dengan apapun yang dimiliki. Keempat, dalam beribadah niatnya tulus karena Allah, baik yang wajib maupun sunnah terlaksana dengan istiqomah. Kedua, dimanapun berada, sikap damai disebarkannya, senantiasa terus menjaga hubungan baik pada sesama. Ketiga, sosialnya tinggi, suka menolong dan peduli, selalu ingin dapat berbagi dengan apapun yang dimiliki. Keempat, dalam beribadah niatnya tulus karena Allah, baik yang wajib maupun